Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ardi Chana Farm. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga penonton semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pakan indukan ya, pakan untuk ikan gabus, khususnya adalah indukan. Itu yang paling bagus itu yang mana? Kemudian yang digunakan di sini saya ada dua, yakni pertama usus ayam dan kemudian yang kedua adalah daging ayam namun bagian dada. Jadi saya khusus membeli bagian dada dan juga usus ayam. Kemudian pertanyaannya, kapan itu digunakan? Kalau saya sendiri yang seperti video sebelumnya itu saya menggunakan usus ayam karena memang pada saat itu daging ayam langganan saya itu habis. Jadi saya menggunakan usus ayam, dan itu pun sebetulnya usus ayam tidak saya gunakan untuk ikan-ikan yang ada di kolam bis beton ini. Namun yang ada di kolam kotak-kotak atau yang masih karantina koloni seperti itu. Kalau sudah karantina mandiri seperti ini, yang sudah saya jodohkan antara bejantan dan betina, maka yang saya gunakan sebetulnya bukan usus ayam ya. Kalaupun saya menggunakan usus ayam waktu itu karena memang habis, daripada nggak makan, saya gunakan usus ayam. Namun sebetulnya itu kurang baik ya untuk kematangan gonad ikan gabus. Maka dari itu pada hari ini saya akan tunjukkan. Nah ini ada ayam yang sudah saya beli dari pelanggan saya. Terus kemudian saya potong dadu ya. Saya potong dadu seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Segar sekali. Lemaknya dibuang ya. Jadi sama sekali tidak ada lemak. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih tadi saya beli 2 kg ya, untuk indukan ikan gabus. Ya, ini yang untuk kolam bis beton khusus ya, khususon. Kemudian yang ini, nah yang ini adalah, sebentar saya buka. Yang ini adalah usus ayam. Ya, kelihatan? Ya, usus ayam. Usus ayam ini saya beli di pasar dan yang sudah dibersihkan juga. Kemudian kita sampai rumah tinggal memberi air panas saja. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kandungan gizinya, nilai kandungan gizinya untuk ikan gabus sebetulnya baik yang mana? Apakah yang usus ayam ataukah yang daging ayam? Kita simak penjelasan dari saya di video berikut ini. Baiklah sahabat Albumin semuanya, pada hari ini kita akan membandingkan antara dua makanan untuk indukan ikan gabus, yakni satu daging ayam dan juga usus ayam. Kedua-duanya kita bandingkan dengan takaran yang sama, yakni per 100 gram. Oke, jadi di dalam daging ayam kita lihat dulu, di sini ada 1 kalori. Di dalam daging ayam mengandung 239 kilokalori. Kemudian di dalam usus ayam mengandung 94 kilokalori. Yang jelas kalorinya lebih banyak yang untuk yang menggunakan daging ayam ya teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini adalah lemak. Jadi di dalam daging ayam mengandung lemak sebesar 14 gram. Kemudian di dalam usus ayam lemaknya hanya sekitar 2,06 gram. Ya, yang sini tinggi lemaknya ada di daging ayam.
teman-teman perlu ketahui bahwasanya lemak itu juga dibutuhkan untuk energi ya teman-teman. Jadi jika di daging ayam lemaknya 14 gram, maka itu sebetulnya cadangan energi untuk ikan gabus. Oke, kemudian di kolesterol ini di dalam daging ayam mengandung 88 mg. Untuk usus ayam kolesterolnya sebesar 240 mg. Ini sangat jauh sekali ya teman-teman. Kolesterolnya sekitar 240 mg, itu artinya memang dia sangat tinggi sekali. Oke, lanjut ke karbohidrat. Karbohidrat daging ayam 0 gram, karbohidrat usus ayam juga 0 gram, ya sama-sama 0 ya. Lanjut ke protein. Nah ini dia, protein di dalam daging ayam mengandung 27 gram per 100 gram daging ayam ya teman-teman. Kemudian protein di dalam usus ayam ini hanya sekitar 17,6 gram ya. Yang pertama daging ayam 27 gram berarti sekitar 27%. Kemudian yang protein di usus ayam sekitar 17% ya. Jadi sangat jauh sekali. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya manfaat protein atau fungsi protein itu sendiri untuk ikan gabus adalah sebagai pembentukan sel-sel baru. Dan ketika asupan energinya berkurang, maka protein akan dirombak oleh tubuh sebagai sumber energi. Ya, dari lemak juga bisa digunakan untuk sumber energi juga bisa, dari protein juga untuk menggunakan sumber energi juga bisa. Jadi sebagai pematangan gonad itu memang membutuhkan protein yang tinggi. Jadi dia akan membentuk sel-sel baru. Jadi seperti itu penjelasan tentang perbandingan nutrisi antara daging ayam dan juga usus ayam per 100 gram. Oke, jadi di dalam penjelasan tadi sudah sangat jelas sekali ya berapa nilai kandungan gizinya untuk usus ayam dan juga untuk daging ayam ya. Jadi sebetulnya dari penjelasan itu tadi kita dapat memprediksi bahwasanya kira-kira ikan gabus atau indukan ikan gabus kita kenapa kok sampai sekarang kok masih belum bertelur dan lain sebagainya. Itu karena gonadnya memang belum matang, itu salah satunya ya. Lah gonad belum matang itu bisa disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah memang makanannya. Ada yang mau dikasih kodok hijau, ada, saya pernah kasih juga dan itu baik juga. Yang kodok hijau ya, bukan kodok yang lain. Kalau kodok yang lain saya nggak rekomendasikan karena takutnya itu jenis kodok beracun ya. Kemudian di sini saya juga pernah pakai ikan lele yang kecil-kecil yang seukuran kelingking ini, saya kasihkan juga pernah. Itu juga bagus juga. Tetapi di sini saya nggak seberapa suka ya kalau untuk merawat ikan lele kecil itu biar hidup terus untuk dikasih makan, sebenarnya saya kurang suka ya itu. Kemudian bisa juga dikasih keong. Nah keong ini hati-hati teman-teman kalau mau beli keong sawah maksud saya, itu hati-hati, barangkali para petani padi ya di sawah sedang melakukan desinfektan ataupun sejenisnya, saya kurang paham itu. Kemudian bisa diserap oleh keongnya tersebut, keongnya nggak mati, kemudian dikasih ke ikan, ikannya teler, ikannya mati ya. Itu pernah kejadian juga. Saya juga lupa namanya siapa dan nggak saya sebutkan di sini. Itu pernah kejadian. Nah, saran saya memang kalau teman-teman semuanya ikan gabusnya di rumah indukannya menggunakan kolam karantina mandiri seperti yang saya gunakan, bukan karantina koloni menggunakan kolam tanah, maka saya sarankan teman-teman jika ingin mematangkan gonad si ikan gabus, itu saya sarankan menggunakan daging ayam. Memang harganya sedikit agak kelihatan ya. Ini tadi harganya kalau nggak salah 28 per kilo di sini ya. Di sini bukan bersih tapi juga ada tulang-tulangnya juga. Tetapi kalau usus ini di sini harganya kurang lebih sekitar ya 18-19 lah. Ya, selisih sedikit sebetulnya. Tapi manfaatnya selisih banyak ya. Jadi seperti itu teman-teman sahabat albumin semuanya. Semoga dengan informasi yang saya berikan ini bisa membawakan manfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi pembudidaya ikan gabus, pembenihan dan lain sebagainya.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin.